Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki posisi makan, beberapa posisi makan. Beliau pernah makan dalam posisi seperti ini. Beliau juga pernah makan dengan posisi seperti ini. Tetapi beliau paling sering makan itu dengan posisi duduk seperti ini. Ketika ditanya, kenapa duduknya seperti ini ya Rasulullah pada saat makan? Rasul berkata, sesungguhnya aku adalah hamba, maka aku akan makan dengan posisi duduk seorang hamba. Para budak pada zaman itu kalau makan posisinya seperti ini. Jadi ketika dia dipanggil oleh majikannya, maka dia akan terus langsung cepat bangun. Nabi SAW menunjukkan kehambaannya di seluruh lini kehidupannya, bahkan pada saat beliau makan. Dan Nabi mensunahkan makan dengan tangan, tidak dengan sendok. Walaupun hukumnya sendok dan garpu mubah, tetapi Nabi lebih senang makan dengan tangan beliau sendiri. Karena subhanallah ternyata terakhir diketahui oleh penelitian bahwa makan dengan tangan itu akan lebih cepat untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nabi tidak pernah lupa ketika akan makan, beliau selalu mengawali dengan ucapan Bismillah. Kenapa? Karena jika seseorang makan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertama makanannya akan berkah. Yang kedua, setan akan menjauh untuk ikut makan bersama orang tersebut. Dan kemudian Nabi membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi bagi kami rezeki yang Kau berikan. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini sebuah kalimat doa yang pendek tetapi mengandung makna yang luas luar biasa. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang ada di hadapan kita ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melupakan bahwa ini walaupun dari hasil uang kita membeli, tetapi ini adalah merupakan nikmat dari Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kita tahu bahwa yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu adalah maksiat kepada Allah. Apa yang kita makan akan menjadikan kekuatan untuk kita bekerja, melakukan sesuatu. Ketika kita makan, kita ingat bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Lalu energi yang kita dapatkan dari makanan tersebut, jangan lupa kekuatan itu untuk kita beribadah kepada Allah. Bahkan para salafus saleh pada saat mereka makan, mereka selain bismillah, selain doa yang ma'thur dari Nabi, mereka juga tidak pernah lupa untuk meniatkan dalam hatinya dalam makan ini at-taqawwi lil ibadah, menguatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab makan sangat banyak sekali, dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kemuliaan pada setiap hal yang terkecil dari kehidupan manusia. Maka mengapa Nabi SAW posisikan posisi seperti ini? Agar kita tidak terlalu kenyang dalam makan. Karena ini akan tertekan perut kita, tidak akan terlalu banyak menampung makanan, karena ada posisi tekanan sehingga kita cepat kenyang. Seorang muslim tidak disalahkan kalau dia kenyang, tetapi efek daripada perut yang terlalu kenyang itu akan banyak menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah hal-hal yang baik
dan beramallah yang soleh. Allah seakan-akan ingin mengaitkan makanan itu dengan amal soleh. Ketika makanan kita dihiasi dengan sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan lebih memberikan dampak terhadap amal soleh pada saat kita kenyang dan kita semangat lagi untuk melakukan aktivitas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunyah dengan baik agar bisa semuanya terserap menjadi vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan tidak makan dengan bermacam-macam lauk, sehingga para sahabat setelah itu mengatakan kepada generasi setelahnya, kami dulu di zaman Nabi ketika melihat makanan lebih dari 2 lauk pauk, maka itu dikategorikan sebagai sifatnya orang munafik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan yang paling sempurna untuk kaum muslimin. Perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok. Apa hikmahnya? 1, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Ini tadi di belakang. Ini. Begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini. Ini najis semua. Jadi ini, monggo. Latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wuduknya pasti tidak beres. Kalau wuduknya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelet tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Kamar mandi, saya kencing berdiri. Banyak kan? Di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat kayak gini itu kan banyak Pak. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya ambil tisu, saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi, saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam, ya toh? Pakai celana dalam dari katun. Dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak enggak? Enggak tampak, tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis enggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wuduknya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Jadi ini seperti ini, bukan lurus begini. Bukan lurus. Tetapi ini jangan gini. Ini jangan. Nah, gini duduknya enak banget. Plek, ini kemudian dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi kelep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah.
dia akan turun, seret, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis, seret, akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis kencing, habis, terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak digoyang. Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, dia berubah. Dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja. Celek, plek, langsung dia keluar. 2-3 kali gak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Nah, setelah selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Ini juga penting. Berdehem yang benar itu bukan bukan. Berdehem yang benar itu perlu belajar. Gimana cara berdehem yang benar? Adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas, di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang, kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut, ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas, naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan, dia akan begini. Di saat begini, dia akan menekan rongga perut, kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing. Sehingga yang ditekan adalah bus, dia akan keluar. Tetapi kalau lego dik kini, belum. Jadi tidak keluar. Gampang ya, seolah-olah gampang. Saya belajar berdehem itu 15 hari. Yuk, bagaimana cara berdehem yang benar? Saya Bismillah. Allahumma salli wal barakah. Allahumma salli alaihi wa ala واحد اثنين ثلاثة نظم الله على الرسول صافي يزوج شنو ما تبي تقول له Macam ni. Ada coba macam apa? Ya, sabi. Seperti simbol persiapan. صلى على الرسول
صلوا على الحبيب. عند الأصابع اطلع إلى فوق. اطلع. هذا هذا كمان مع التحليل. بسم الله. Kembali ke sini. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني منهم من عبادك الصالحين واجعلني من سوء الشكر أجيب التوبة بسم الله الرحمن الرحيم لنا فريت قدري وما أدراك ما ليس قدر ليس قدري خير من الخيار تنزل الملائكة وفيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع العشاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكتابنا باتنا فيما رزقتنا ولا تفتنا بما زويت عنا الحمد لله رب العالمين.